Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semuanya tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran Al-Qur'an dan Hadis kelas 4. Semoga pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran hari ini, Bapak sampaikan terlebih dahulu, kompetensi dasar hari ini adalah memahami dan menerapkan hukum bacaan ikhfa, dan tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan menyaksikan video pembelajaran peserta didik mampu memahami dan mencari contoh hukum bacaan ikhfa dengan tepat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang minggu yang lalu tentang hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Minggu yang lalu Bapak sudah jelaskan tentang hukum bacaan izhar, tentunya kalian masih ingat ya. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi tentang ikhfa, Bapak bertanya dulu, masih ingat hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin itu ada berapa? Nah, semuanya ada 4. 1 izhar, 2 ikhfa, 3 idgham, dan 4 iqlab. Hari ini Bapak akan sampaikan tentang hukum bacaan ikhfa. Kita lihat di sini ada pengertian ikhfa. Menurut bahasa ikhfa itu artinya samar, sementara menurut istilah itu artinya adalah mendengung atau dengung. Sementara pengertian ikhfa menurut istilah ilmu tajwid adalah menyamarkan atau mendengungkan suara nun sukun atau tanwin ketika menghadapi huruf ikhfa. Jadi menyamarkan itu ketika membaca nun sukun atau tanwin tidak dibaca jelas ya. Kan ketika nun sukun itu bunyinya ada an. Kalau tanwin ketika berbunyi dia menjadi an, in, un. Tetapi ketika dia menghadapi huruf ikhfa maka bunyinya tidak jelas. Huruf ikhfa semuanya terdiri dari 15 huruf. Di antara huruf-huruf tersebut adalah ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bod, po, zo, fa, qaf, dan kaf. Para ahli ilmu tajwid menggolongkan huruf-huruf ikhfa ini termasuk kepada makharijul huruf lisan. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian dan huruf-huruf daripada ikhfa, sekarang Bapak akan sampaikan bagaimana sih sebab terjadinya ikhfa. Ikhfa terjadi ketika ada nun sukun atau tanwin menghadapi salah satu huruf ikhfa. Ketika ada nun sukun atau tanwin menghadapi salah satu huruf ikhfa, maka wajib hukumnya membaca dengan mendengung dan ditahan selama 3 harokat atau 1,5 alif, serta menyamarkan bacaan nun sukun dan tanwin. Nah, sekarang sedikit Bapak sampaikan mengenai pembagian ikhfa, tapi tidak akan Bapak jelaskan satu persatu, nanti saja. Ikhfa itu terbagi kepada 3 bagian, ada ikhfa ab'ad, artinya menjauh dari makhrajnya. Kemudian ikhfa awsat atau ikhfa pertengahan, ini di antara makhrajnya. Ada juga ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab itu artinya dekat, mendekati. Jadi ketika membunyikan nun sukun atau tanwin, itu mendekati makhrajnya. Nah, untuk memahami hukum bacaan ikhfa, coba kalian perhatikan contoh ikhfa yang ada pada video ini. Yang pertama, tanwin. Ada kata syai'in syahidin. Perhatikan huruf dengan warna merah. Pada huruf hamzah terdapat tanwin. Setelah tanwin di depannya ada huruf shin.
maka hukumnya ikhfa, dibacanya harus mendengung. Contoh kedua ada kuntubu qayyimah. Tanwin dhammah menghadapi huruf qaf. Kemudian contoh ketiga jibilan katsira. Ada tanwin fathah bertemu dengan huruf kaf. Yang berikutnya ada contoh nun sukun. Andada. Nun sukun menghadapi huruf dal, kemudian min thiqatin. Ada nun sukun menghadapi huruf ta. Yang ketiga ada min ju'in, yaitu nun sukun menghadapi huruf jim. Yang harus kalian perhatikan adalah huruf-huruf dengan warna merah. Sekali lagi, ketika membaca ikhfa harus didengungkan atau disamarkan suara nun atau tanwinnya. Baik, untuk lebih memahami hukum bacaan ikhfa, maka tidak salahnya kalau kita mencoba mempraktekkan bacaan ikhfa kepada Al-Quran. Di sini Bapak tampilkan bacaan dari surat Al-Insyirah. Perhatikan ayat atau huruf dengan bunyi mendengung. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Demikian penjelasan mengenai hukum bacaan ikhfa. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bapak jelaskan. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi apakah kalian paham atau tidak dengan apa yang Bapak jelaskan barusan, coba perhatikan kembali contoh bacaan ikhfa di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Insyirah ayat 1-8. Tugas kalian adalah silahkan mencari contoh hukum bacaan ikhfa pada surat tersebut. Tinggal dituliskan huruf atau ayat yang memiliki hukum bacaan ikhfa-nya saja. Tidak perlu ditulis full satu ayat, tapi cukup kata atau kalimat yang memiliki atau mengandung hukum bacaan ikhfa. Demikian apa yang Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.